banyak sekali aturan-aturan yang mengharuskan kita sebagai seorang muslim ya untuk memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap orang yang berkeyakinan dengan keyakinan yang lain. Kalau kita berbicara dari sudut pandang pelaku intoleran itu adalah kaum muslimin ya, maka saya menginginkan kaum muslimin ini lebih banyak mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi secara komprehensif. Rasulullah hanya sekedar mengajak dengan tetap mempersilahkan mereka mengikuti apa yang mereka yakini. Mereka tetap melakukan aktivitas keagamaan mereka. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu tidak membatasi pergaulan beliau. Beliau itu sangat toleransi sekali terhadap umat lain. Fanatisme yang berlebihan terhadap orang yang secara keilmuan tidak memiliki sudut pandang yang sempurna. Jadi utamakan dulu insaniyah sebelum kita merasa diri kita sebagai sosok yang sangat agamis. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk xopini.id sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Nah Smart Viewers, kalian pasti udah gak asing nih dengan kata-kata toleransi dan juga intoleransi. Sebenarnya kita bakal berangkat nih, karena beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan September ya. Di bulan September ini ada kasus pelarangan ibadah oleh ASN di Bekasi. Dan kalau kita track back lagi di bulan Juli sempat ada pembubaran jemaat gereja Tesalonika di Tangerang. Nah, kira-kira ini tuh kenapa sih? Makanya kita langsung tanya-tanya aja yuk. Karena kita sekarang di studio Binus TV dan sudah ditemanin juga oleh Ustadz Ridho Abdul Fattah. Halo Ustadz Ridho, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik Mas Bray. Baik ya Ustadz ya. Nah Ustadz, sebelum kita masuk nih, kita pengen satuin pendapat dulu dong nih. Menurut Ustadz sendiri nih, apa sih arti dari toleransi beragama itu? Oke, terima kasih buat host kita yang paling keren lah, Mas Bray. Dan saya ucapkan selamat datang buat para smart viewers yang ada di acara kita ini. Berbicara masalah toleransi ya, pertama memang betul harus kita sepakati dulu definisi dari toleransi itu sendiri. Kalau kita lihat dari segi bahasa, maka arti toleransi itu kan artinya memberikan keleluasaan dan juga ada tenggang di situ bagi setiap orang yang memiliki pemahaman untuk dia menerapkan apa yang dia fahami. Dalam konteks Islam dan saya memandang dari kacamata itu juga tidak lepas dari pembahasan dalam agama ya. Hanya saja di sini yang harus kita fahami adalah bahwa ketika satu frasa itu dipindahkan maknanya kepada istilah dalam satu golongan tertentu, maka kita harus melihat apa yang menjadi kaidah di dalam agama itu sendiri. Kalau kita di dalam Islam, tentunya toleransi itu bisa kita bahasakan dalam istilah bahasa Arabnya itu dengan makna ta'ayush. Dan ini sebetulnya merupakan salah satu ajaran yang sangat inti di dalam agama Islam. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah toleransi ya, kalau kita berbicara tentang masalah toleransi di dalam agama Islam, maka agama ini adalah agama yang sangat memberikan penghargaan dan penghormatan kepada umat manusia secara umum. Kemudian juga memiliki penghormatan kepada orang-orang yang di luar Islam itu sendiri. Terkait secara umum penghormatan Islam kepada manusia itu disebutkan di dalam Al-Quran dalam firman Allah, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan manusia. Kemudian juga dalam berucap, misalkan kita diajarkan di dalam agama kita untuk berbicara baik kepada siapapun, bertutur kata yang lembut kepada siapapun, dan bertutur kata yang jujur kepada siapapun. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan waqulu linnasi husna, berkatalah perkataan-perkataan yang baik kepada seluruh manusia. Nah, terkait masalah toleransi itu sendiri, di dalam agama kita banyak sekali aturan-aturan yang mengharuskan kita sebagai seorang muslim ya untuk memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap orang yang berkeyakinan dengan keyakinan yang lain. Bahkan dalam akidah saja kita tidak diperkenankan untuk memaksa orang lain mengikuti akidah kita. Dalam iman, misalkan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa.
Jadi tidak ada paksaan di dalam berkeyakinan. Ingat Oke. dalam berkeyakinan ya. Lain halnya kalau nanti dia sudah berkeyakinan, maka tentunya ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Jadi toleransi dalam agama itu sendiri merupakan bagaimana kita memberikan keluasaan manusia untuk berpikir, kemudian dia mencari sendiri akidah yang dia yakini, keimanan yang dia yakini. Nah, adapun kita sebagai seorang mukmin, tugas kita hanya sekedar memberikan penjelasan, memberikan keterangan, memberikan argumentasi, hujah, dan mengajak. Selebihnya urusan dia mau menerima atau tidak, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait toleransi dengan yang dilakukan oleh pemilik keyakinan lain, maka sudah barang tentu menjadi efek domino dari apa yang barusan kita jelaskan. Untuk berkeyakinan saja mereka diberikan kebebasan, apalagi untuk melakukan apa yang mereka yakini. Tinggal nanti kalau kita terapkan dalam konteks bernegara, tentunya setiap tindakan yang dilakukan atau setiap aktivitas yang dilakukan oleh pelaku keyakinan manapun harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut, ya dalam hal ini negara kita Indonesia. Oke. Nah, kalau dari penjelasan Ustadz tadi nih, Oke. menurut Ustadz Indonesia ini sudah bisa disebut sebagai negara yang toleran belum sih Ustadz? Oke. Dalam tinjauan saya, ya Indonesia ini kita alhamdulillah, menurut saya ini sudah menjadi negara yang sangat toleran. Kenapa? Banyak sekali alasannya. Satu, kalau kita lihat dalam sejarah sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kan sempat ada perdebatan yang sangat sengit antar para pendiri bangsa ini, ya kan, di antara mereka yang ingin menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara Islam, kemudian juga ada yang menentang, sehingga kemudian sampai pada titik temu di mana para guru-guru kita pada saat itu, terutama para kiai ya, yang ikut dalam merumuskan bagaimana berdirinya bangsa ini, mereka sampai pada satu titik kesepakatan bersama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya mengayomi seluruh kepercayaan yang berdasarkan pada ketuhanan, ya kan. Nah, artinya dari situ saja kita sudah bisa memahami bahwa oh iya, yang meskipun pada saat itu Muslim sudah cukup menjadi mayoritas, tapi mereka tidak menuruti ego mereka untuk kemudian mau meloloskan apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka sepakati sesuatu yang bisa menjadi jalan keluar bersama, sehingga didirikanlah negara Republik Indonesia yang bisa menjadi payung bagi semua agama. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang yang ada di negara kita itu juga sudah sangat mengakomodir kebutuhan masing-masing orang yang berkeyakinan dan beragama di negara kita. Terus kemudian kalau kita lihat pemimpin-pemimpin bangsa kita dengan kabinetnya, di dalamnya pun masuk banyak dari latar belakang agama lain. Tidak hanya umat Islam semuanya dan tidak dimonopoli oleh umat Islam. Lain halnya kalau kita berbicara tentang pelaku atau oknum. Ya, kalau kita berbicara oknum, tentunya kita harus melihat per kasus gitu. Dan apa yang melatar belakangi mereka berperilaku demikian, apa yang menyebabkan mereka berperilaku intoleran. Tapi kalau kita berbicara dari sudut pandang aturan negara kita, undang-undang yang ada, saya rasa ini sudah sangat mengakomodir toleransi di dalam agama, di dalam kita bernegara ini. Oke, berarti kita ini sebenarnya udah bertoleran, tapi terkadang masih aja ada oknum-oknum ya. Nah itu dia. Nah, kalau menurut pandangan Ustadz nih, apa sih yang bisa membuat oknum-oknum ini menjadi orang yang intoleran? Oke, yang pertama tentunya latar belakang pendidikan. Banyak sebabnya. Yang pertama latar belakang pendidikan. Kalau kita berbicara dari sudut pandang pelaku intoleran itu adalah kaum muslimin, ya, maka saya menginginkan kaum muslimin ini lebih banyak mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi secara komprehensif dan sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para generasi awal dari umat ini, termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah, Mas Bray dan para pemirsa sekalian, Rasulullah itu kan datang dari Mekah ke Madinah. Madinah itu isinya bukan hanya orang-orang yang disebut sebagai Ansor yang menolong Rasulullah waktu tiba, tapi juga kan di sana ada Yahudi dan ada Nasrani, ya. Apakah kemudian Rasulullah SAW memaksa orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah?
Rasulullah hanya sekedar mengajak dengan tetap mempersilahkan mereka mengikuti apa yang mereka yakini. Mereka tetap melakukan aktivitas keagamaan mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diceritakan begini. Waktu itu Rasulullah ngelihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, yang biasa kita sebut dengan hari Asyura. Rasulullah tanya sama orang-orang Yahudi, apa yang melatar belakangi kalian puasa di 10 Asyura ini? Orang Yahudi bilang bahwa saya berpuasa tanggal 10 Asyura ini karena di hari tersebut Nabi kami Musa alaihissalam itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nah, Rasulullah bilang, nahnu aula bi Musa minkum. Rasulullah bilang kita sebetulnya lah yang lebih berhak untuk melakukan apa yang kalian lakukan terhadap Nabi Musa. Maka Rasulullah berpuasa tanggal 10 Muharram. Tapi di dalam hal ini Rasulullah SAW tidak melarang orang-orang Yahudi untuk melakukan aktivitas mereka, melakukan puasa pada tanggal 10 Asyura tersebut. Kemudian yang selanjutnya datang di zaman setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam sejarah sangat jelas ditemukan bahwa tindakan para sahabat ketika mereka menjadi Amirul Mukminin, menjadi pengganti Rasulullah SAW dalam hal rujukan keagamaan atau pemerintahan dan lain-lain sebagainya, mereka juga melakukan tindakan yang sama persis dilakukan oleh Rasulullah. Dan Mas Bray, ini perlu kita sampaikan bahwa ayat la ikraha fiddin yang tadi kita baca itu kan ada sababun nuzulnya istilahnya kalau dalam ilmu tafsir, ada kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Di sana ada beberapa riwayat. Cuman memang riwayat tersebut kalau kita gabungkan kejadiannya mirip-mirip. Apa kejadiannya? Kejadiannya itu adalah bahwa banyak kaum Ansor, orang-orang di Madinah yang beriman kepada Rasulullah, masuk Islam, dan mereka memaksa anak-anak mereka untuk ikut masuk Islam. Bahkan ada sampai satu orang dari mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini beriman masuk Islam, tapi saya punya 2 anak. Apakah saya paksa mereka untuk masuk Islam, atau saya paksa mereka tapi mereka menolaknya? Maka turunlah ayat ini, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Enggak ada paksaan dalam meyakini dalam agama Islam itu. Kalau Anda merasa yakin, datang dari hati, karena masalah akidah dan keyakinan itu kan harus berangkat dari hati, ya kan? Nggak bisa kita memaksa seseorang. Nah, ini yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Kemudian kejadian yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, seperti misalkan satu kejadian yang sangat masyhur di dalam sejarah itu waktu Sayyidina Umar Ibnul Khattab menjadi seorang khalifah. Datang seorang wanita tua Yahudiyah dari Mesir. Apa yang terjadi? Dia mengadukan kepada Sayyidina Umar tentang rumahnya yang menjadi korban penggusuran sebelah pihak oleh gubernur Mesir pada saat itu untuk perluasan masjid. Nah, datanglah si perempuan ini ngadu. Sama Sayyidina Umar, jawabannya sederhana. Beliau ambil satu tulang onta, di garis lurus tengah-tengah tulang tersebut dengan ujung mata pedangnya, perintahkan kepada si nenek itu untuk kasih kepada gubernur Mesir saat itu, Sayyidina Amr bin As. Disampaikan kepada gubernur Mesir, Sayyidina Amr bin As. Melihat jawaban itu, Sayyidina Amr bin As paham bahwa nggak boleh menzolimi orang-orang meskipun mereka berbeda keyakinan. Nah, bahkan Rasulullah SAW sendiri itu tidak membatasi pergaulan beliau. Beliau itu sangat toleransi sekali terhadap umat lain dan tidak mengeksklusifkan diri, bahkan juga berinteraksi bahkan dalam transaksi keseharian. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu wafat dalam keadaan beliau punya hutang gadaian baju zirahnya, baju perangnya kepada seorang Yahudi. Jadi Rasulullah waktu itu nggak punya makanan, akhirnya beliau gadaikan baju zirahnya kepada seorang Yahudi dengan 1 sok dari gandum. Nah, jadi ini yang pertama, latar belakangnya adalah ilmu. Yang kedua, biasanya yang menjadi penyebabnya itu adalah fanatisme yang berlebihan terhadap orang yang secara keilmuan tidak memiliki sudut pandang yang sempurna.
Itu biasanya juga menjadi salah satu faktornya. Yang ketiga, terkadang mohon maaf nih, kita zaman sekarang ini seringkali dihadapkan pada satu hal yang ternyata itu bisa jadi latar belakangnya bukan latar belakang agama. Penyebabnya ya, Iya. penyebab tindakan intoleran itu bukan semata-mata latar belakangnya adalah agama. Tapi bisa jadi hal itu dilakukan untuk pengalihan isu, untuk pengalihan topik, untuk latar belakang lain. Hanya saja agama dijadikan cover, agama dijadikan topeng. Nah inilah yang kita sarankan kepada para pemirsa kita ini, kita juluki, kita gelari mereka sebagai smart viewers ya. Jadi para pemirsa yang cerdas ini, setiap kali ada satu hal, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk tabayun, verifikasi secara detail sumbernya dari mana dan faktanya seperti apa gitu. Jadi kalau orang-orang ini sudah memiliki pemahaman yang lengkap dalam agama, saya sangat meyakini tindakan intoleran itu nggak mungkin terjadi gitu. Nah Ustadz, saya sempat baca di Setara Institute, dia ada data kalau di tahun 2023 itu sempat ada 30 kasus intoleransi beragama. Ini ke semua agama ya. Dan di tahun 2022 ada 4 kasus, di tahun 2021 ada 17, 2020 ada 14 kasus kalau nggak salah. Nah, berarti ini kan secara praktek masih aja ada nih kan kaum-kaum oknum-oknum yang intoleran gitu di Indonesia nih. Saya pengen gimana sih caranya biar anak-anak umuran saya nih, umuran masih muda yang bakal menjadi masa depan di Indonesia ini punya sudut pandang yang toleran gitu. Apa sih yang harus kita lakuin gitu? Jadi pertanyaan bagus sekali Mas Bray. Buat pemirsa sekalian, dan buat pemuda muslim di mana saja berada, dan juga seluruh pemuda atas nama kemanusiaan, ada satu buku yang cukup bagus. Tapi memang berbahasa Arab, tapi sudah diterjemahkan di majelis kita, di organisasi kita sudah menerjemahkan buku ini. Itu penulisnya seorang ulama muslim moderat yang sangat masyhur dan memiliki pengaruh yang luar biasa. Beliau tinggal di Dubai, sekarang tinggal di Kairo, Mesir. Namanya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau nulis buku bagus banget, namanya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Humanisme terlebih dahulu sebelum agamis. Jadi utamakan dulu insaniyah sebelum kita merasa diri kita sebagai sosok yang sangat agamis. Di situ beliau menekankan bahwa insaniyah ini, sifat humanis ini, itu menjadi dasar atau juzuk mustarak, menjadi satu kesepakatan bersama antar seluruh umat manusia. Sebagaimana tadi kita sampaikan, walaqad karramna bani Adam, Allah Subhanahu wa taala saja memuliakan manusia, ya kan? Maka kita harus menyadari bahwa siapapun mereka orangnya, apapun latar belakangnya dan apapun keyakinannya, selama tidak mengganggu, ini catatannya, selama tidak mengganggu dan juga memaksa keyakinan orang lain. Karena terus terang Mas Bray, kadang-kadang kita ini misalkan mohon maaf, komunitas yang mayoritas itu cenderung atau sering kali dialamatkan kepadanya sifat intoleran atau pelaku intoleran. Walaupun sebetulnya tindakan intoleran itu tidak selalu dilakukan oleh kelompok mayoritas. Terkadang bisa juga kelompok minoritas tapi memiliki perangkat yang cukup untuk melakukan tindakan intoleransi, mereka juga akhirnya melakukannya. Ya, maka ini menjadi sebuah catatan. Selagi mereka tidak mengobrak-abrik dan juga tidak mengganggu apa yang menjadi keyakinan kita, maka kita pun harus menghormati keyakinan mereka. Dan sebagai orang yang beragama, kita mesti tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita dalam hal berkeyakinan, tugas kita hanya sekedar menyampaikan. In alaika illal balagh. Tugas kamu hanya sekedar menyampaikan. Urusan hidayah nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, anak muda ini mesti memahami bahwa referensi dan rujukan belajar mereka itu adalah harus orang-orang yang memiliki mata rantai keilmuan dan akhlak yang tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena
Kalau mereka tidak menjadikan ini sebagai referensi wawasan mereka dalam beragama, mereka akan berpotensi terjerumus kepada faham-faham radikal. Oke. Ya, karena kita tidak memungkiri bahwa dalam fakta sejarah kita umat Islam itu banyak sekali faham-faham radikal, yang mana faham-faham itu berangkat dari tidak tersambungnya mata rantai keilmuan mereka sampai Rasulullah, hanya sekedar baca. Jadi alhamdulillahnya gini Mas Bray, kita kalau di dalam tradisi keilmuan Islam ya, itu dalam memahami ilmu itu mesti ada mata rantainya dan harus tersambung sampai baginda Nabi. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak pernah bilang gini, al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Mata rantai keilmuan itu bagian yang tidak terelakkan dari beragama. Karena kalau orang nggak punya mata rantai keilmuan, dia akan sembarangan ngomong. Dia akan sembarangan berpikir, sehingga muncul pemikiran-pemikiran radikal hanya karena membaca 1 atau 2 ayat saja. Misal di dalam Al-Quran dia cuma baca ayat-ayat perang, waqatilul musyrikin, bunuh orang-orang musyrik. Ini kan berbahaya. Kalau dia hanya sekedar mengambil 1 ayat itu saja, ya tiba-tiba dia ketemu orang musyrik, langsung dia ambil pedangnya dia bunuh. Sedangkan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menghormati umat yang lain, ya orang-orang yang berkeyakinan lain. Nah itu mereka nggak ambil, kenapa? Karena tidak adanya mata rantai yang utuh dalam mempelajari ilmu agama. Nah kemudian yang selanjutnya yang kita harapkan kepada generasi muda kita untuk mengasah jiwa kemanusiaan mereka ketika mereka dihadapkan pada satu doktrin yang radikal. Ya, ketika mereka dihadapkan pada satu bacaan atau informasi yang di dalamnya terdapat unsur radikalisme, itu mereka harus lebih mengutamakan sisi kemanusiaan mereka dan melihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam hal ini. Ada sebuah kejadian di zaman Nabi. Rasulullah itu punya anak angkat, ya dalam tanda kutip, walaupun sebetulnya secara tradisi, secara hukum Islam anak angkat itu, anak adopsi itu udah nggak ada ya. Ada namanya Sayyidina Zaid bin Harithah. Ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Beliau punya putra namanya Usamah. Usamahnya juga, Sayyidina Usamah ini juga orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dalam satu peperangan, nah ini nanti ada kita bahas sendiri masalah perang dalam Islam ini seperti apa. Dalam salah satu jihad, dalam salah satu peperangan, Sayyidina Usamah ceritanya memojokkan musuhnya. Musuhnya udah terpojok nih. Terus udah tinggal tebas saja lehernya. Ini si musuh ngucapin syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau umumnya umat Islam, ya mungkin kita yang tidak memiliki edukasi beranggapan ini dia cuma mau nyari selamat. Tuh kan, cuma mau nyari selamat, ya kan? Dia ada tiket diambil deh. Hanya sekedar buat nyari selamat. Itulah yang ada di benak Sayyidina Usamah. Nah, ini orang cuma nyari selamat karena passwordnya itu dia ucapkan supaya dia nggak jadi dibunuh, ditebas tetap, meninggal. Peristiwa ini nyampe ke telinga Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil Sayyidina Usamah. Tahu apa yang terjadi? Jawaban Rasulullah kepada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Usamah ketika Rasulullah tanya, kenapa kamu bunuh dia? Sama, jawaban Sayyidina Usamah sama seperti yang kita tafsirkan tadi. Ya Rasulullah, dia ngucapin itu tuh hanya karena sekedar pengen nyari aman. Ya, akhirnya apa kata Rasulullah apa? Afala syaqaqta ala qalbi. Emang kamu belek isi hatinya sampai kamu tahu latar belakang dia mengucapkan itu adalah untuk nyari aman aja? Artinya Rasulullah tidak merestui apa yang dilakukan oleh Sayyidina Usamah. Ini kalau anak-anak muda lebih banyak baca syama'ilnya Nabi, baca sejarah tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sangat meyakini hal-hal yang yang disebut sebagai sikap atau perilaku intoleran itu dengan sendirinya pasti akan sirna. Oke, luar biasa sekali. Duh, adem banget nih rasanya. Oke, Ustadz, untuk penutup dong, boleh gak sih kasih pesan-pesan untuk orang-orang yang masih berkukuh tegar untuk menjadi orang yang intoleran? Oke, jadi gini para smart viewers sekalian yang ada di yang menyaksikan channel kesayangan kita Binus TV,
Sebetulnya perilaku intoleransi itu sangat tidak direstui di dalam agama. Oke. Bahkan Rasulullah SAW di dalam banyak sekali hadis menyatakan bahwa man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Orang yang membunuh kafir mu'ahad, ya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Hadis yang lain, man adza dzimmiyan faqad adzani. Orang yang menyakiti kafir dzimmi, maka dia sungguh telah menyakitiku. Jadi gini Mas Bray, kita di dalam Islam itu non muslim itu dibagi menjadi 4 golongan. Oke. Ya. Ada istilahnya dzimmi, yaitu mereka yang tinggal di negara kaum muslimin atau di negara yang berdampingan dengan kaum muslimin dan berkeluarga negaraan dengan warga negara tersebut. Seperti misalkan teman-teman muslim kita yang ada di Indonesia nih, di satu keluarga negara dengan kita, nah itu istilahnya dzimmi. Ini nggak boleh disakiti. Oke. Dengan alasan apapun, ya, kecuali kalau mereka menyakiti kita duluan. Dan meskipun mereka menyakiti kita duluan, kita diutamakan untuk memaafkan. Kita diutamakan untuk memaafkan. Ada satu surat dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kalau nggak salah kepada salah satu gubernurnya. Oh enggak, dari Sayyidina Ali, menantu Rasulullah nih. Oke. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu beliau jadi Amirul Mukminin. Apa suratnya kepada gubernurnya? Wahai gubernurku, sesungguhnya, ini gubernurnya yang di Mesir, sesungguhnya negeri tempat kamu memimpin adalah negeri yang apa tuh kalau istilahnya ya banyak agama lah di situ. Ya Beragam. ya sangat beragam lah. Artinya kan kita tahu sendiri di Mesir itu ada Iya. Kristen Koptik, ada Yahudi juga, dan lain-lain sebagainya. Maka berbuat adillah kamu kepada siapapun. Oke. Dan apabila ada satu kelakuan mereka yang menyakiti dirimu, maka maafkanlah mereka sebagaimana kamu mengharapkan maaf Allah kepadamu. Oke. Kan luar biasa nih. Kita nih kadang kita sering melakukan tindakan yang bikin Tuhan marah ya. Saya sebagai muslim seringkali melakukan tindakan kemaksiatan yang bikin Allah yang menyebabkan Allah marah sama saya. Tapi apakah pernah saya menantang Allah untuk menyiksa saya, mengadab saya? Kan enggak. Saya selalu berusaha agar kemaksiatan ini dimaafkan. Iya. Nah, kita sebagai seorang hamba dengan sekian banyak perilaku dosa yang kita lakukan, kita tetap berharap Tuhan maafin kita. Maka bertindaklah seperti itu kamu kepada orang lain. Ketika orang lain menyakiti kamu, maafkanlah dia. Sebagaimana kamu berharap Tuhanmu memaafkanmu saat engkau menyakitinya dalam tanda kutip dengan kemaksiatanmu. Itu pesan dari Sayyidina Ali. Ya. Yang kedua ada namanya mu'ahad. Mu'ahad ini istilah untuk non muslim ya, yang mana mereka tidak sewarga negara dengan kita. Oke. Tapi kalau kita terapkan dalam konteks modern saat ini, bisa kita sebut bahwa kita dengan mereka memiliki perjanjian bilateral, hubungan antar negara. Iya. Nah ini juga sama, nggak boleh kita sakiti, kecuali merekanya yang nyerang kita duluan. Ya, makanya keluarnya resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam sejarah bangsa ini, itu terjadi karena memang orang-orang Jepang dan orang-orang Belanda yang notabene mereka adalah orang-orang non-muslim ya, itu menyerang kita, maka kita punya kewajiban untuk mempertahankan diri. Oke. Ya. Nah, ini masuk dalam kategori yang keempat. Jadi mu'ahad ini kita punya perjanjian bilateral dengan negara manapun yang mana mereka mayoritas adalah non-muslim, dengan apapun agamanya itu nggak boleh untuk kita sakiti. Nah, yang ketiga Mas, ini ada namanya istilahnya musta'man. Musta'man itu adalah orang-orang yang datang ke negara kita meminta perlindungan ya, untuk mereka melakukan berbagai macam aktivitas di negara kita. Kalau dalam konteks saat ini turis datang apply visa ya, terlepas nanti programnya ada istilahnya bebas visa atau visa on arrival, itu kan tetap begitu sampai di imigrasi kan dicap. Cap ini tanda apa? Tanda mereka di sini tuh dikasih perlindungan dan keamanan. Kecuali mereka berbuat rusuh, baru dideportasi. Ya kan? Naik motor NMAX, nggak pakai baju, keliling-keliling nggak pakai helm, klakson sono sini, nah itu baru namanya melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik, yang melanggar hukum. Nah baru kemudian kita deportasi. Nah yang terakhir ini harbi.
Harbi ini yang memang sengaja datang ke negara kita, membawa senjata untuk berperang dengan kita. Gitu. Nah, ini yang golongan yang terakhir ini, yang ayat-ayat jihad peperangan di situ diserukan di dalam Al-Qur'an untuk kita membentengi diri kita, ya, atau kita berdakwah ke tempat mereka kemudian kita dihalangi secara radikal dakwah kita. Tapi alhamdulillahnya dewasa ini Masya Allah kita juga banyak melakukan hiwar bainal adyan, diskusi antar pemuka agama, ya. Kita beberapa kali di majelis yang guru kita asuh itu juga mengadakan seminar duduk antara pemuka agama mencari titik temu dari berbagai macam problematika yang yang disebabkan atau dilatar belakangi oleh perbedaan pemahaman dalam beragama. Selanjutnya pesan saya kepada teman-teman sekalian dan para pemirsa sekalian untuk sering-sering kita membaca Syama'il Muhammadiyah, terutama yang muslim ya. Apa itu Syama'il Muhammadiyah? Syama'il Muhammadiyah itu adalah kitab yang berisikan tentang perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca dan menelaah itu, dengan sendirinya kita memahami bahwa Islam ini adalah agama yang sangat santun, agama yang sangat ramah, agama yang sangat baik. Antum bayangkan Mas, Rasulullah dulu di Mekah kayak apa kan? Dicaci maki, dihina apa segala macam, disakiti. Tapi hijrah ke Madinah, setelah beberapa tahun di Madinah balik ke Mekah. Orang-orang yang dulu menyakiti Rasulullah ketika Rasulullah masih di Mekah itu masih banyak yang hidup. Tapi Rasulullah SAW apa yang beliau ucapkan? Yang masuk ke masjid aman, yang masuk ke rumah Abu Sufyan yang notabennya pada saat itu Abu Sufyan belum mau beriman. Dia masih dalam keadaan kekufurannya, maka dia aman. Yang masuk ke rumahnya masing-masing aman. Dan gak ada Rasulullah ketika datang ke Mekah itu seperti orang yang mau balas dendam, ya, atas apa yang beliau alami dulu, ya. Dengan beliau dari Madinah membawa pasukan yang sangat banyak, sangat memungkinkan bagi Rasulullah untuk membumi hanguskan masyarakat kufar yang ada di Mekah saat itu. Tapi hal itu gak dilakukan oleh Rasulullah. Mereka tetap dengan keyakinan mereka, dengan keagamaan mereka, dan Rasulullah nyatakan mereka aman. Kalau mereka mau beriman, sesegera mungkin mereka beriman, silahkan diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Sufyan dan istrinya Hindun yang juga pernah membunuh paman Rasulullah dan memakan mentah-mentah jantungnya, itu masuk Islam, beriman kepada Rasulullah, dan Rasulullah nggak taruh dendam sama mereka. Nah, jadi semakin kita mempelajari banyak syama'il Nabi Muhammad SAW, maka kita semakin paham bahwa tidak ada ruang sedikit pun bagi pemikiran radikal, dan tidak ada ruang sedikit pun bagi perilaku intoleran. Ya, tinggal nanti bagaimana sama-sama kita berpikir lagi bahwa sebatas mana sih toleransi yang harus kita lakukan. Ini juga kan penting. Kalau orang sudah punya akidah, sudah punya pemahaman, ya kita juga jangan memaksa dia untuk kemudian mengikuti apa yang kita inginkan. Dan hal ini berlaku bagi muslim dan non-muslim. Muslim gak boleh memaksa non-muslim untuk beriman, non-muslim juga gak boleh memaksa orang Islam untuk murtad. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Ustadz Ridho. Gak kerasa dia udah 30 menit lebih kita ngobrol-ngobrol. Oke, itu dia Smart Viewers obrolan kita kali ini bersama Ustadz Ridho Abdul Fattah. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan ataupun punya pendapat-pendapat lain, boleh dong tolong langsung aja di komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe YouTube channelnya Binus TV. Thank you for watching dan bye-bye.